kaki sebagai cermin bahwa kerajaan Gorontalo Makassar di kerajaan Bewaldi yang punya misi berjaya di laut dan di darat seperti layaknya betul. Jadi kerajaan Gorontalo Makassar ketika membangun benteng dalam benteng ini dulu dibangun dengan pemukiman rumah adat orang Bugis Makassar. Tapi ini si Belanda kan? Ini kan benteng ini jatuh dalam suatu perjanjian, perjanjian bunganya, di mana Belanda seakan-akan mengklaim bahwa benteng ini adalah miliknya. Maka nama benteng Ujung Pandang diganti menjadi Fort Rotterdam. Kemudian bangunan dalam benteng ini diganti dengan bangunan gotik Eropa. Jadi bangunan awal dibukuin. Kemudian Belanda menjadikan semacam Twin Rotterdam, kota kembar Rotterdam yang sebagaimana layaknya ada di kota Belanda itu di kota Rotterdam. Belanda mulai merenovasi dan mengganti semua bangunan dalam benteng ini yang dulunya dibangun dengan pemukiman rumah adat Bugis Makassar. Belanda membangun rumah ibadah yang dikenal gereja, pusat pergudangan itu, kemudian semacam klinik di sini, tempat kediaman, perpustakaan, camp, barak, ya ada kan, ya semacam itu. Tetap mereka kan orang-orang Eropa Barat kan itu memang budaya kecintaannya kepada itu, referensikan itu. Makanya kan kita bersama dia sejarah bentengnya kita apa itu ya kemudian bisa baca-baca itu kan banyak ini kan mencari mencari wawasan dengan kami negara itu maka satu tahun 1945 kemudian dalam suatu pekerjaan di ACC itu yang ada periode Afrika Khusus di Jawa Barat itu 1950 asrama ya kemudian 1670 asrama tentara sipil 1970 dikosongkan kemudian diserahkan ke pemerintahan Republik Indonesia kemudian dikelola menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya. Karena itu benteng ini sarananya sebagai sarana edukasi, pendidikan, rekreasi, penelitian dan hiburan. Ya makanya tetap dilestarikan untuk umum. Ya karena itu kan sudah aset negara ya. Jadi tapi bertahankan sebagai aset dari suatu bangsa. Ya tetapi ya makanya kan langsung dibuat Direktorat Kebudayaan, bidang pendidikan kebudayaan. Sekarang kan itu namanya siapa? Pak Direktorat itu kuliah di sejarah Iya. asal. Ya makanya benteng ini kan ada materi info dulunya. Karena ada beberapa versi kan. Cuma kalau versi kan sejarah kita kan Indonesia itu autentik dan suatu arsip itu delay. Ya, jadi beberapa simbol. Jadi ini Sultan Hasanuddin yang gigi melawan Persia Belanda. Dikenal ayam jantan dari timur. Ya, yang inilah yang mendalilkan pada di tanah air itu. Karena raja ini pilih berarti sampai habis daripada harus sebelum ya, tapi raja ini sempat di hari membantu untuk menguasai Sulawesi Selatan, tapi beliau tidak pernah mengundurkan menyerah. Beliau dibantu dari kami di Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan Singapura, Papua, dan Afrika dan sebagainya. Lumayan. Ya ini ketika benteng ini dikuasai dan jatuh ke tangan Persia Belanda. Namun disinilah juga terjadi suatu perselisihan dalam tubuh kerajaan Gorontalo karena banyak panglima kerajaan yang menolak dan adakan suatu perlawanan. Ya, dan mereka akan perlawanan di laut maka banyak orang-orang Belanda banyak yang mengambil pairi kepada laut untuk menjatuhkan mental dari kerajaan. Ya, semua merugikan. Ya, semua merugikan. Jadi semua poin-poin yang ada dalam perjanjian bunga itu untuk menghancurkan dan menguasai daripada kekuatan monopoli Belanda. Semuanya merugikan Sampai kita loh ini. perdagangan itu dijual ke Belanda, tidak boleh ke yang lain dengan harga yang sangat murah. Karena Belanda sendiri tidak mengakui loh Pak bahwa mereka itu sebenarnya menjajah Indonesia. Ya, karena Belanda Dia kan punya politik pakai kan, VOC. ya VOC, Jadi badan cuma usaha, perjanjian dagang Betul, doang. ya. Padahal sebenarnya Betul. itu penjajahan. Penjajahan, Mereka ya. sih nggak mengakuin Pak, nggak Iya. mengakuin si Belanda. Karena dari Portugis, Spanyol, Inggris kan beda sistem monopoli, sistem Ya, kalau Inggris kan perdagangannya. dimajukan, kalau Belanda kan dihancurkan. Betul. Ya. Ya. Saya pernah ke Leiden, Pak.
Ya Pak. Di Belanda itu ada ruangan Kementerian Urusan Negara Jajahan itu ada. Oke, ada ya. Di Belanda itu. Berarti sebenarnya mengakui Bu. Diakui Bu, karena makanya kerajaan Tapi gua kan kan kalau dikeluarkan ke kita kan dia pernah melakukan ya, penjajahan di dalam Indonesia. suatu diplomasi politik kan mereka tetap kan mencari asumsi pendapat-pendapat yang seakan-akan Membenarkan. Jadi kalau baca di sini aja Iya. semua Merugikan. Semua sampai harus merugikan. bayar. Ya enggak ada yang menguntungkan kerajaan. Ongkos perang. Ya, benteng dihancurkan, perdagangan dijual ke Belanda dan semuanya. Ya itulah dari sifat kolonial kan untuk menguasai daerah jajahannya atau daerah kekuasaannya. Ya mungkin kita ke Ya, museum yang silakan. yang dikenal Pulau Sulawesi yang cukup luas 220.000 km persegi dan dibagi 6 provinsi, dan yang peta ini adalah peta Sulawesi Selatan Ibu. Kerajaan besar dulu Kerajaan Makassar Ibu. Makassar itu Ibu berasal dari kata Mangkasara, artinya orang yang tiba-tiba muncul tapi nyata dalam sikap, perbuatan dan tingkah lakunya. Iya, Mangkasara. Ya, jadi Makassar itu bukan berarti Makassar. Makassar itu bukan berarti orang kasar, tapi orang yang nyata dalam sikap, perbuatan dan terbuka. Ya, karena itu orang Makassar, Bugis Makassar. Kalau ini suku Makassar Selatan. Makassar itu ada namanya suku Makassar bagian Takalar, Jeneponto dan sebagainya. Kalau ini Bugis Ibu. Ya Bugis. Ya. Dua suku ini dikenal suku pelaut, petualang yang sangat dikenal Ibu. Ya, cuma karakternya berbeda dengan masyarakat Toraja yang hidup di pegunungan. Ya, karena Toraja itu melestarikan agama animisme nenek moyang. Ya, karena mereka adalah suku yang terisolasi. Beda Sampai kalau Bugis kan sekarang. susu pesisir Ibu ya, pesisir. Iya, lebih Jadi hidup. lebih hidup dan cepat berkomunikasi dengan Iya, masyarakat luar. Ya, masyarakat luar. Cuma Bugis Makassar itu ketat, keras dalam prinsipnya Bapak Ibu. Karena apa? Segala aktivitas dalam kehidupan Bapak Ibu menyangkut harga diri dan kehormatan Pak. Iya, namanya siri napace atau siri napese. Untuk mempertahankan harga diri Bapak Ibu, orang Bugis Makassar memakai 3 ujung. Ujung pertama namanya ujung lidah, cara diplomasi. Jadi tetap mengutamakan diplomasi dengan prinsip si pakai tahu, si pakai ingat, si pakai labi. Saling memanusiakan, saling menghormati dan saling menghargai. Bila tidak ada solusi namanya ujung lidah, pakai ujung kedua namanya ujung laki-laki. Maka untuk menggalang kekuatan secara emosional, spiritual melawan Belanda, maka prajurit dan bangsa-bangsa kerajaan Bugis Makassar berpencar ke seluruh Nusantara Indonesia untuk berusaha kawin dengan para anak-anak raja dan bangsawan di Nusantara. Oh, jadi benar-benar. Maka Syekh Yusuf Al-Makassari ke Banten kamu. Ya, Kareng Naba ke Jawa Tengah, Galesong, untuk mengikat hubungan dengan tujuan untuk melawan Belanda, Bu. Karena dengan adanya sistem emosional, spiritual, hubungan secara kekeluargaan itu kan mengikat. Karena untuk diplomasi kan bisa dipatahkan lagi Belanda, maka namanya lah ujung kedua. Ke ujung ketiga pun namanya ujung badik. Senjata Makassar itu badik, kawali Bugis, rencong di Aceh, Mandau di Kalimantan atau keris di Tanah Jawa, tapi badiknya itu beda kalau keris Ibu, dia di depan. Dan itu senjata tidak boleh dikeluarkan kalau tidak dipakai menyikap. Dianggap banci pamali, disarungkan kembali tanpa dipakai. Artinya orang Makassar tidak pernah menakuti lawan. Harus Ya, menikam. Dan orang Makassar Ibu tidak ada luka di belakang. Kalau dia luka di belakang bukan orang Makassar. Dia lukanya harus depan. Karena orang Makassar tidak pernah mencari musuh lawan, tapi ketika musuh lawan datang tidak boleh lari. Ya, dia tidak boleh lari. Ya. Termasuk yang budaya siri itu ya? Ya, makanya dalam sini ada budaya dikenal siri napace, dan laki-laki merasa dirinya jantan bertaruh dalam satu sarung. Sarung yang robek mereka tidak tahu senjata tajam karena mereka punya ilmu kekebalan yang dikenal. Ya, tapi Makassar terus memperbaiki diri Bu dengan program How to Change the Way of the Thinking. Dengan programnya itu Makassar Sombere dan Smart City, ramah, terbuka tapi cerdas. Maka banyak juga sekarang orang berkelahi dalam satu sarung Bapak Ibu, tapi syukur Alhamdulillah mereka bertarung tidak lagi memakai senjata tajam. Tapi mereka bertarung dalam sarung Pak sudah memakai senjata tumpul. Pertarungan itu Bapak Ibu adalah suatu pertarungan yang bukan lagi mematikan, tapi pertarungan yang menghidupkan. Itulah program Makassar How to Change the Way of the Thinking. Mempertahankan kebudayaan. Iya. Tapi tidak mematikan. Ya itulah, makanya Makassar itu merubah diri, makanya programnya Sombere dan Smart City. Ya, itu program Siri Napace. Makanya kalau orang di Makassar Bapak Ibu sudah menyangkut harga diri Siri Napace, mereka akan bertahan sampai
titik terakhir. Ya. Kalau bedanya pinisi sama Padewakang itu apa? Ah betul Pak. Cuma ada mohon maaf ada ini di sini. Ya, ya. Pinisi adalah suatu senjata atau kapal yang sudah diakui dunia Pak sebagai warisan pusaka oleh UNESCO dalam bidang pendidikan dan kebudayaan barang tak benda. Ya. Padewakang ini jenis-jenisnya Pak, seperti Lombok Padewakang. Ya, dan itu banyak dimiliki orang Mandar. Karena sini kan ada suku Bugis, Makassar, Mandar, Toraja Pak. Ya, cuma latar dan bentuknya hampir sama karena 2 tiang besar dan 7 layar. Padewakang kan hampir dikenal itu kemarin itu berlayar sampai ke Australia. Dan sebagainya Pak. Jadi ininya dan tetap dia agak sedikit lebar gitu kan, kalau pinisi agak panjang. Ya, cuma berbahayanya pada tiang-tiangnya Pak dan layarnya karena itu bisa risikonya tinggi kalau terlempar dan tertarik sebagainya. Ya, cuma dalam sejarahnya kan Padewakang, Lombok, Patarani, Pinisi itu dikenal sebagai budaya pusaka orang-orang Indonesia yang dimiliki Bugis Kasagi. Baik, jadi ini paritnya dulu Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini paritnya yang dulu. Ya, parit yang sebenarnya ini. Ya. Jadi ini klinik, kemudian pergudangan. Ini bangunan Jepang Ibu tahun 1942. Belanda menyerahkan masyarakat kepada Jepang. Ya. Kemudian sudut ini namanya Bastion Mandarsa Ibu, Kerajaan Ternate, Bastion Buton, Sulawesi Tenggara Ibu, Bastion Bacan Ternate, Ambon dan Bugis Ibu. Sekutu yang paling diandalkan oleh POC Belanda adalah Kerajaan Bugis Bone Ibu. Bugis Bone ini banyak kerajaan, Bugis Bone, Wajo, Sengkang. Makanya rajanya Arab Palakabu pro kontra namanya, belum ada sejarawan di Sulawesi yang bisa memberi penjelasan secara rinci dan clear tentang status Arab Palaka di Sulawesi. Karena bagi orang Makassar dianggap beliau pernah bekerja sama, bagi orang Bugis dianggap anaknya melawan Belanda. Alasan orang Bugis katanya belum ada tahun 1600 belum ada namanya NKRI, Negara Republik Kesatuan Indonesia, sifatnya masih kerajaan. Kerajaan yang besar mengklaim dan menguasai kerajaan kecil. Kerajaan kecil berhak ingin membebaskan diri. Maka pro kontra lah. Ya, cuma dia bekerja sama. Konteksnya waktu itu. Ya, kontekskan dalam waktu, Bu ya. Tapi orang Makassar menyatakan dengan akses kontribusi kerajaan ini, dia menguasai banyak Sulawesi karena kerajaan ini kerajaan besar. Jadi mendukung Belanda. Iya Bu, kalau kerajaan ke Makassar itu gelarnya Pak Sombaya Rikwa Maharaja di Raja. Kerajaan Bugis itu Mangkau yang bertahta. Kalau kerajaan Luwu mempayungi kerajaan tertua kerajaan Luwu Ibu, yang melahirkan karya Lagaligo Sauri Gading yang diklaim salah satu karya terpanjang sastra di dunia saat ini. Ada 6.000 halaman dan 300.000 baris Ibu. Dan untuk meneliti karya itu dibutuhkan waktu 9-10 tahun. Dan sutradara terbaik salah satu dunia adalah Robert Wilson yang menulis Romeo and Juliet. Seperti Romeo and Juliet ini menjadi karya ini Lagaligo. Ya, makanya Makassar Pak dalam sejarah kalau mau mencari keberanian pada orang Sulawesi ada pada orang Makassar. Tapi kalau mau mencari kepintaran ada pada orang Bugis. Maka mantan-mantan pejabat kan banyak dari Bugis. Pak Yusuf Kalla, Jenderal Yusuf Kalla, Diatrasi, Diatrasi dari Makassar, Andi Galib, Andi Malarangeng dan sebagainya. Tapi orang Makassar tegas karena dia kalau katakan A maka jadinya A, tidak ada tawar menawar. Kalau Bugis diplomasinya lebih tinggi. Ya, jadi Makassar dulu lebih besar skopnya Ibu, karena di bawah namun kerajaan Gua Makassar. Bugis agak sedikit, tapi karena kerajaan Bugis Makassar, kerajaan Bugis ini pernah bersekutu Belanda, maka skop kerajaan Gua Makassar dipersempit, termasuk gelar kebangsawanan. Dalam sejarah dulu sebelum tahun 1800 sebelum ada namanya Andi Pak, di Sulawesi, yang dikenal Karaeng. Tapi Karaeng ini adalah musuh Belanda. Bagaimana membangkitkan kekuatan-kekuatan bangsawan untuk menyengi kekuatan kerajaan kebangsawanan kerajaan Makassar. Karena secara mental Makassar tetap unggul. Tapi Makassar adalah musuh Belanda, maka Bugis dinaikkan. Maka orang berkata beri nama Andi. Maka banyak bangsawan di Makassar tidak pernah memakai gelar Andinya sampai meninggal almarhum Jenderal M. Yusuf. Dulu bangsawan kelas tinggi, tapi darahnya itu nggak mau. Karena ada yang memahami sejarah. Tapi dalam porsi sekarang kan tidak bisa. Karena apa Bapak Ibu? Karaeng ini diberikan dulu karena dia adalah tokoh yang menjadi pelindung pengayom
ada semacam masyarakat makan beli karain. Ya, jadi ini legendanya Bapak Ibu, legenda kerajaan atau Lagaligo yang dikenal di karya sesat. Ini legenda tentang petualangan Lagaligo sampai ke negeri Tionghoa Cina dan mendapat film gadis yang dikenal dengan karya Lagaligo yang diklaim salah satu karya sastra terpanjang di dunia. Ya. Lalu ini silsilah kerajaan Bapak Ibu, kerajaan Gua Makassar. Kerajaannya masih ada, yang tahun kemarin meninggal rajanya ke-32 Ibu, tapi hanya kan simbol. Makassar ini atau Sulawesi Selatan Ibu untuk membuktikan kebangsawanan kerajaan-kerajaan bisa dibuktikan karena semuanya masih ada istananya Ibu. Kerajaan Gua masih ada pusaka istananya, kerajaan Bugis ada semua Bu. Makanya bisa dicari jelajah-jelajah dari suatu sejarah. Karena ada bukti peninggalannya, ada negaranya dan ada keturunannya. Ya. Dan ini payung-payung kuasa. Ya. Sultan Hasanuddin yang dikenal ayam jantan dari timur yang gigih melawan Prussia Belanda sampai beliau meninggal dalam usia yang sangat muda 39 tahun karena sakit. Ya. Kalau inilah raja yang dikenal dari kerajaan Bugis, Bapak Ibu, Arupalak ini berangkat Batavia, Jakarta. Jadi raja ini dulu menjadi teman sepermainan Sultan Hasanuddin. Pada diklaim itu adalah sepupu dan keluarga yang sangat dekat. Beliau sama-sama diasuh oleh Karek Patinggaluang, Pak, Mangkubumi dari kerajaan Gua Tallo. Makanya beliau hebat karena diasuh oleh Karek Patinggaluang. Kemudian ketika remaja dewasa timbul gejolak dalam kerajaan. Kemudian kerajaan Gua sebagai kerajaan besar itu memerintahkan banyak kerajaan untuk membangun benteng-benteng. Maka disinilah mulai kecemburuan, kritik semakin kuat karena banyak kerajaan menolak dengan perintah membangun benteng-benteng. Belanda melihat bahwa ada celah maka dia domba lah. Akhirnya raja ini dikejar oleh Sultan Hasanuddin lari ke Buton dan mampirnya di Batavia, Jakarta. Di Batavia dia menundukkan jawara-jawara untuk mendapat simpati dari Prussia Belanda. Akhirnya ditarik dia dengan Kapten Jonker dari Ambon untuk membebaskan kawasan timur. Sampai Kapten Jonker dan Arupalak ini dikenal perjuangannya di Jawa Timur melawan Karek Galesong untuk membebaskan kerajaan Mataram dengan Adipati Anom saat itu kan, dengan Raden Trunojoyo dari Madura, Pak. Ya, maka beliau memberi bantuan oleh Prussia Belanda. Makanya jelajah-jelajahnya di Nusantara cukup dikenal juga di Arupalak. Ini peta Tumalam Pegemunan Raja ini sangat kuat, Pak, sakti. Belundang bola Ibu, konon katanya bola itu nggak kelihatan oleh mata karena kekuatan kesaktian ibu. Maka beliau itu adalah jawara pilih tanding. Cuma dia segan sama Sultan Hasanuddin. Karena Sultan Hasanuddin Bapak Ibu sebelum menjadi raja, beliau itu menjadi pasukan tempur kerajaan Gua yang sangat handal. Beliau ketika muda menjadi Kopassus dalam bahasa sekarang. Kopassus itu pasukan inti yang sangat ditakuti baik lawan maupun kawan. Jadi beliau ketika terangkat jadi raja, orang sangat kita lihat balik kita sebentar aja. Oke. Ya, ini tempat kediaman dulu Bapak Ibu. Kita lihat senjata tajam aja sebentar. Aku nggak sanggup naik. Aku bisa. Hati-hati Pak, Ibu. Jadi balik kecil, tapi cara memegangnya itu tergantung cara bagaimana melukai, membunuh atau menakuti lawan. Jadi teknik memegangnya itu Pak yang sangat menentukan. Barik ini sangat mematikan juga karena ada juga ya cukup mematikan dengan kena darah. Kalau lambat diselamatkan juga itu bisa berbahaya. Atau ada racunnya gitu? Ya pasti Pak, ada racunnya. Makanya teknik memakainya, menyimpannya itu berbeda. Ya, jadi kalau dia pegang biasa kan mudah tangkisnya Pak. Tapi kalau dia pegang sempurna Pak, nggak akan tertangkis karena dia fleksibel bermain Pak. Jadi cara-cara memegangnya. Namun ada jenis kecil dan ada yang besar. Ya, ya untuk perempuan ada? Ada juga Pak, yang jenis kecil ini. Ya, karena di Sulawesi Pak ada suatu suku atau perkampungan yang dilatih menjadi semacam pasukan waria bencong. Pasukan itu pasukan inti kerajaan. Namun dari efek sekarang kan kurang enak karena banyak laki-laki dilatih menjadi perempuan. Jadi pasukan ini menjadi pasukan inti dan dilatih menjadi pasukan seperti perempuan untuk mengelabui lawan Pak. Seakan-akan itu dilihat seperti waria, tapi sebenarnya adalah kekuatan inti. Dia punya ilmu kekebalan Pak, punya senjata. Makanya ada budaya itu saling masih itu tusuk-tusuk badan istilahnya Pak.
Pak Giri namanya Pak. Ya, itu namanya acara biksu Pak. Biksu. Ya, jenis keris yang mirip dengan keris Jawa. Karena di Makassar ini pernah juga dikenal perjuangan Pangeran Diponegoro. Oke. Ya, 1834 sampai 1855. Maka beliau juga mempunyai kontribusi yang sangat besar di Sulawesi. Ya. Kan di Jogja itu ada prajurit Bugisan itu. Betul Pak. Dikenal Pak. Jogja. Ya, bahkan di Rio Aceh, Kalimantan dikenal pasukan Dayak Pak. Gitu ya. Ya, pasukan Dayak. Ini karena banyak dipertanyakan di Sulawesi Mancanegara Pak. Maka ada pusaka dari Jogja juga dibawa dari Mandau Kalimantan. Itu baju besi perang itu. Iya. Baju zirah. Tapi yang model itu ya Pak, kayak rantai itu ya. Iya, kayak rantai Pak ya. Lantai 3 dulu untuk pengintai Pak. Bahkan orang nyatakan sniper. Jadi Belanda kan tidak serta-merta percaya begitu saya Pak. Ini klinik Pak, rumah sakitnya Belanda dulu Pak. Maksudnya bangunan ini. Ya ini klinik Ibu. Lantai 3 ada ruangan Ibu. Ya udah nggak pengintai. Ya di atas ini tangganya. Maksudnya kayak gitu. Ya itu ada connecting room Ibu. Karena ini kan kediaman pejabat. Di ruangan VIP lah istilahnya. Ada connecting roomnya selalu untuk orang-orang dalam pelayanan kesehatan dan sebagainya.